Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Tugas juga yang kemarin sudah ya? Kita masih bertemu di udara nih. Masih dengan saya Lina di mata kuliah statistik ya. Oke kelas semuanya, jangan lupa kita untuk terus berdoa ya, supaya si corona ini cepat musnah. Tidak bergentayangan lagi di dunia ini. Kasihan kan ekonomi kita jadi lumpuh, dolar juga naik, tukang dagang jadi tutup. Juga anak-anak kosan jadi nggak bisa makan. Tapi masak aja lah ya. Semoga semua orang diberikan kemudahan dalam mendapatkan rezeki dan kita semua dalam keadaan sehat juga, diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya. Oke guys, oke kelas. Sebelum belajar kita berdoa dulu, dan berdoanya jangan sampai bismika Allahumma ahya, tapi berdoanya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Baik, kita kali ini di sesi ketiga akan belajar tentang gejala pusat dan ukuran letak sesi 1. Gitu ya. Nanti ada ukuran letak sesi 2 gitu. Oke, apa sih itu ukuran letak sesi 1? Itu adalah ada namanya ukuran pusat ya. Ada ukuran pusat. Apa sih itu ukuran pusat? Ukuran pusat itu adalah tendensia sentral. Ukuran ini merupakan sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data. Jadi segugus data itu pusatnya di mana sih gitu kan ya. Nah itu tapi segugus data itu sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar ataupun sebaliknya. Nah di sini apa aja sih ukuran pusat ini? Itu sebenarnya ada rata-rata atau min, ada median, ada modus. Tapi kali ini pada sesi ini kita akan membahas tentang rata-rata hitung dulu ya, atau min. Karena rata-rata hitung atau min ini di sini dibagi menjadi 3. Yaitu pertama ada data tunggal berfrekuensi 1, kemudian yang kedua ada data tunggal berfrekuensi lebih dari 1, dan yang ketiga ada data kelompokan. Jadi ada 3 yang akan kita bahas kali ini. Kita langsung aja ke contoh soal biar gampang ya. Pertama, kita akan bahas data tunggal yang skornya berfrekuensi 1. Ini ada rumusnya. Rumusnya adalah ME sama dengan sigma X per N. Apa itu ME? ME itu adalah min atau rata-rata. Sigma X adalah jumlah skor nilai yang ada dan N adalah number of case atau banyaknya skor atau nilai ya. Nah, kita akan membahas langsung ke soal biar mudah. Di sini dikatakan soalnya di kota A hanya terdapat 6 PTS. Di kota A, di kota apa ya? Di kota Ambon, di kota Andung, atau Tasikmalaya? Oke, apa sajalah bebas ya. Pokoknya di kota A terdapat 6 PTS. Masing-masing tercatat mempunyai banyak mahasiswa sebagai berikut. PTS pertama ada mahasiswanya 850. PTS kedua mahasiswanya 1100. PTS ketiga mahasiswanya 1150. PTS keempat 1250. PTS ketiga 750. PTS kelima, kemudian PTS ke-6 900 orang. Berapakah rata-rata banyak mahasiswa PTS di kota A tersebut gitu ya. Nah, ini gampang, tinggal jumlahkanlah 850 ditambah 1100 ditambah 1150 ditambah 1250 ditambah 750 dan 900. Hasilnya adalah 6000. Dibagilah 6 PTS tadi. Jadi, rata-rata mahasiswa PTS di kota A adalah 1000. Gampang kan? Nah, coba sekarang dicoba yang ini. 900 tambah ini terus sampai ke 3000. Dibagilah berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dibagi 10. Berapa? Nah, itu ya. Silahkan dicari. Kemudian kita nanti aja terakhir. Sekarang kita lihat yang kedua, cara
mencari data tunggal yang sebagian atau seluruh skornya berfrekuensi lebih dari 1. Ini rumusnya adalah ME sama dengan sigma Fx per N. Ya. ME sama dengan sigma Fx per N. ME apa? ME itu yang tadi, min, rata-rata. Fx apa? Fx itu adalah jumlah dari hasil perkalian antara masing-masing skor dengan frekuensinya ya. Aduh maaf, suaranya agak serak-serak gimana gitu. Kemudian yang N itu adalah number of case, yaitu banyaknya nilai atau skor nilai gitu ya. Kita lihat di sini ada nilai statistik untuk 25 mahasiswa. Kalau sekelasnya 25, kelas apa? Kelas PAKA mungkin ya. Di sini kita lihat ada nilainya mahasiswa itu 50, 70, 80, 75. Ini masih acak semuanya ya. Dari 50, dari 25 ini ada yang nilainya 50, 70 terus, ada yang 90 juga, ada yang 69, ada 83. Nah, nanti kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar gitu kan ya. Bikinlah kita metriknya atau tabelnya. Kita lihat di sini yang nilai terkecil apa? Nilai terkecil itu adalah 40. Berarti di situ nanti lihatnya adalah 40 ya. 40-nya coret, simpen di sini di kotak yang nomor 1, kemudian frekuensinya 1 karena nilai 40 ada hanya seorang yang dapat. Saha da ieu nu dapat nilai 40 karunya. Batur 80 ya 40. Ya. Kemudian nilai 45 berapa orang? Oh, ternyata yang 45 juga adalah satu orang. Nah, setelah dimasukkan ke sini, ke dalam metrik, itu yang data yang masih acak itu coret. Biar enggak dua kali terhitungnya. Kemudian 50 berapa orang? 1, 2, 3 ya. Coret, coret, coret. Ada 3 orang. Kemudian 55 ada berapa orang? Oh, 55 ada 1. 57 ada berapa orang? 1. Coret di sininya 57, 1. Kemudian 60 ada berapa? Ada 1, 60 coret. Terus ke bawah. Ini yang tidak ada 1 itu 70 ada 5 nih. 70, 70, 70, 70. Coret semuanya. Kemudian 90 ada 3 dan 80 ada 3. Itu frekuensinya harus semuanya jumlahnya adalah 25. Karena mahasiswanya 25 orang. Nggak boleh lebih ataupun kurang. Kalau lebih atau kurang, periksa kembali. Berarti jawabannya salah. Dari situ, kita akan mencari frekuensi udah ketemu nih, nilai X juga udah ketemu, kita akan cari Fx-nya. Fx itu adalah F kali X. Frekuensinya 1 kali X-nya 40. 40 kali 1, 40. 45 kali 1, 45. 50 kali 3. Nah, terus dikalikan semuanya. Dikalikan semuanya sehingga terdapatlah hasil yaitu 1704 ya. Nah, dari Fx ini tadi kan rumusnya sigma Fx per N. Fx-nya 1704 dibagi N-nya adalah 25. Jadi rata-rata min-nya itu adalah 68,16. Nyebutnya bukan 16 ya, tapi 16. Nah, itu cara yang kedua, yang data tunggalnya skornya berfrekuensi lebih daripada 1. Kemudian sekarang yang ketiga ya, dipercepat saja biar nggak jenuh. Kita yang ketiga akan mencari data kelompokan. Nah, data kelompokan ini rumusnya sama saja sebenarnya, ME sigma Fx per N. ME-nya adalah rata-rata, Fx-nya adalah jumlah hasil perkalian antara midpoint. Nah, di sini ada kalimat midpoint. Midpoint itu adalah nilai tengah dari masing-masing interval dengan frekuensinya. Nah, ini akan menggunakan cara yang kemarin di sesi 2 itu. Masih ingat ya? Oke, nanti kita akan pakai yang itu. Kemudian N ini adalah number of case atau banyaknya skor atau nilai. Kita lihat di sini, datanya masih yang tadi ya. 25 mahasiswa mendapatkan nilai ini semuanya tadi. Yang terbesar itu 90, yang terkecil itu adalah 40.
Masih ingat menghitung R? Oke, range. Itu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah kemarin ya. 40 dikurangi 90 yang tertinggi dikurangi yang terendah 40, hasilnya adalah 50. R-nya berarti 50. Kemudian setelah mencari R, kita mencari K. Mencari K itu masih ingat ya? K sama dengan 1 plus 3,3 log N, ya kan? Log N-nya itu sesuai dengan banyak datanya. Berarti di sini log N-nya adalah 25 karena jumlah mahasiswa yang di data itu ada 25 orang, gitu kan ya. Mencari log N masih ingat ya? Pakai kalkulator saintifik. Entong pakai kalkulator. Itulah ya. Di sini kita lihat 1 plus 3,3 log 25-nya adalah 1,397. Jadi 1 plus kalikan ini 3,3 kali 1,397 4,61. Jadi K-nya adalah 5,61. Jadi banyak kelasnya adalah 5. Atau bisa dinaikkan ke 6. Bisa ya? Karena ini udah kemarin. Oke, kita lanjut ke sini. Kita berarti tinggal mencari P. P-nya itu adalah R per K. R-nya mana? R-nya itu range yang tadi itu. R-nya itu 50 udah ketahuan. Dan K-nya itu 5,61. Masukin aja. Jadi, panjang kelasnya adalah 8,9. Bisa dibulatkan menjadi 9 gitu. Nah, ini panjang kelas banyak kelasnya tadi 1 2 3 4 5 6, ada 6. Kemudian ini range-nya P-nya itu ada berapa? Ada 9, 40 ditambah 9, 49 kan tadi yang paling kecil 40 ya. Dari data itu yang paling kecil 40, jadi 40 ditambah 9 kurangi 1. 40 tambah 9, 49 kurangi 1, 48. Jadi nilai 40 sampai 48 itu ada 2 orang. Nilai 49 sampai 57 itu ada 5 orang. Nilai 58 sampai 66 itu 2 orang. Nilai 67 sampai 75 itu 8 orang. Terus nilai terakhir 85 sampai 93 itu 3 orang. Nah, kita cari midpoint. Midpointnya adalah 40 plus 48 bagi 2 nilai tengahnya. Ini dari mana? Dari ini nih, dari nilai statistiknya. Dari intervalnya. 49 tambah 57 bagi 2 sama dengan 53. 58 tambah 66 bagi 2 sama dengan 62. 67 tambah 75 bagi 2. Kemudian sama yang bawah juga ya. Nah, jadi di sini ada F kali midpoint. F-nya di sini frekuensi, midpoint-nya udah ketahuan, kalikan. Jadi, di sini frekuensinya 2. Di sini midpoint-nya 44. 2 kali 44, 88. Di sini frekuensinya 5. Midpoint-nya 53. Berarti F midpoint-nya 265. Di interval yang ketiga itu 58 sampai 66 itu frekuensinya 2. Midpoint-nya 62, jadi 2 kali 62. Terus sampai ke bawah, sehingga sehingga dihasilkan F kali midpoint itu adalah 1712. Frekuensinya masih tetap di 25. Jadi masukkanlah ke rumus. ME sama dengan sigma Fx per N. Jadi ME-nya adalah 1712 per 25. Jadi 68,48. Jadi min atau nilai rata-rata untuk 25 mahasiswa ternyata adalah nilainya 68,48. Nah, itulah tadi nilai cara mencari gejala pusat atau ukuran letak untuk rata-rata hitung. Pekan depan kita akan mencari median dan modus ya. Nah, ini untuk rata-rata. Jadi rata-rata dibagi 3. Yang pertama data tunggal,
yang frekuensinya 1, kemudian yang kedua data tunggal yang frekuensinya lebih dari 1, dan data kelompokan. Gampang ya? Gampang lah. Soalnya kalau min ini sudah diajarkan dari mulai SD kelas 4. Masa kita ngulang lagi aja lupa? Kenapa sih Bu harus diulang lagi? Kan udah belajar waktu kelas 4 SD. Ya iya, kan mau belajar regresi. Jadi kita harus ingat-ingat lagi yang dahulu gitu kan ya. Kalau SD regresi belum diajarin kan? Nah, nanti kita belajar regresi. Makanya kita ingat-ingat dulu yang sebelumnya. Oke kelas, itu yang bisa saya sampaikan dan jangan lupa saya selalu memberikan oleh-oleh. Ini adalah oleh-oleh. Coba cari min untuk data kelompokan dari 20 mahasiswa dan 30 mahasiswa ya. Biasa seminggu dan dikirim mau ke Google Class atau mau ke email. Kalau ke email pakai yang kemarin ya, yang .upi.edu. Kalau ke Google Class juga boleh. Oke, dari Tasikmalaya masih bersama Lina untuk mata kuliah statistik. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.